Semua petinggi pasukan pertahanan Jepang sedang berdiskusi tentang adanya kaiju yang menyusup ke pasukan pertahanan. Wakil Direktur Pasukan Pertahanan Itami Keiji berpendapat jika sebaiknya kaiju itu langsung dijadikan sebagai senjata saja. Ketua Umum Pasukan Pertahanan Shinomiya Isao meminta agar pasukan Divisi 3 untuk segera menyerahkan kaiju nomor 8 ke markas pusat. Di sebuah ruangan terlihat Kafka yang sedang terbelenggu. Kafka mengingat perkataan Kikoru, kaiju kuat yang diberi kode jika berhasil tertangkap akan digunakan sebagai komponen senjata khusus. Kafka bertanya-tanya apakah Mina akan marah kepadanya. Sesaat setelah itu datang Mina dan wakil Kapten Hoshina. Mina berkata mereka akan memindahkannya ke markas pusat. Kafka mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya bukan kaiju, namun tidak ada yang mau mendengarnya. Kafka sudah menduga akan jadi seperti ini karena dia telah menyembunyikan rahasia sebesar ini. Bahkan saat Kafka melewati teman seperjuangannya, ia tak mampu melihat wajah mereka. Namun tiba-tiba Ichikawa berkata, ia percaya bahwa seniornya pasti akan kembali. Setelah itu Mina berkata ia akan menghukum Ichikawa karena telah berbicara tanpa izin. Kemudian Mina berkata waktu itu Kafka bertindak tanpa ragu demi menyelamatkan semua orang. Meskipun ia sangat terkejut saat melihat ia berubah menjadi kaiju, tapi ia berpikir memang begitulah dirimu. Saat ini mereka sedang berusaha mengumpulkan saksi dan video untuk menjadi bukti bahwa dia adalah manusia. Asal punya bukti yang kuat, Kafka tidak akan dieksekusi. Mina menambahkan tidak ada satupun anggota Divisi 3 yang menganggapnya sebagai musuh. Saat Mina sedang menjelaskan bahwa Kafka akan dipindahkan ke markas pusat, tiba-tiba Kafka bertanya apa dirinya masih bisa berjuang bersamanya. Mina menjawab ia akan selalu menunggunya. Scene kali ini membuat mata Mimin berkaca-kaca. Saat mereka sudah berangkat, Wakil Kapten Hoshina meminta agar semua pasukan memberi hormat. Setelah itu kita diperlihatkan Kafka yang ditahan dengan sangat ketat. Beberapa hari setelah pemindahan Kafka, terlihat Ichikawa dan yang lain tengah merenung. Untuk mencairkan suasana, Iharu mencoba untuk menghibur Ichikawa. Setelah itu Minase berkata bahwa Om Kafka telah menyelamatkannya dari serangan kaiju. Ia juga telah menemukan kelemahan kaiju, dan begitu sangat ceria saat mereka latihan. Kaguragi berkata bukan mereka yang akan menentukan nasibnya melainkan Biro Pasukan Pertahanan. Izumo juga sependapat, karena manusia berubah menjadi kaiju adalah kenyataan yang sangat berat. Jika hal ini sampai tersebar, maka seluruh dunia akan menjadi kacau. Manusia akan saling curiga satu sama lain, dan menjalani kehidupan dengan rasa takut. Mereka tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Shin berpindah ke tempat Kapten Mina. Ia meminta Konami untuk menyusun laporan milik Kafka. Shin berpindah lagi ke tempat Kikoru. Ia pergi ke tempat ayahnya yang tidak lain adalah Direktur Umum Pasukan Pertahanan. Kikoru meminta agar ayahnya menarik hukuman terhadap Hibino Kafka, karena ia telah menyelamatkan nyawanya. Ayahnya menolak permintaannya tersebut. Setelah itu ia menunjukkan hasil dari ronsen Hibino Kafka. Terlihat ada sesuatu di dadanya. Memang terlihat seperti jantung tapi itu adalah intinya. Ayahnya juga mengingatkannya bahwa kaiju telah membunuh ibunya. Mendengar itu Kikoru hanya bisa pasrah. Namun ia masih percaya kepadanya. Kembali ke tempat Kapten Mina, ia memerintahkan Ichikawa, Iharu, Kaguragi, dan Izumo untuk pindah ke divisi lain. Mina menjelaskan saat ini kantor Divisi 3 telah lumpuh karena diserang oleh kaiju terakhir kali. Karena itu atasan menilai bahwa tempat ini sudah tidak layak bagi anggota baru. Atasan menilai setelah munculnya kaiju nomor 8, 9, dan disusul dengan kaiju nomor 10, dikhawatirkan akan terjadi serangan susulan. Namun Izumo menduga bahwa atasan hanya ingin memisahkan petugas yang dekat dengan Kafka agar bisa diawasi. Namun Mina membantah itu, karena rencana ini telah lama didiskusikan sebelumnya. Meskipun begitu mereka masih ragu untuk menerima tawaran tersebut, namun Ichikawa bersedia untuk melakukannya. Di sore harinya terlihat Izumo yang sedang duduk di atap. Setelah itu datang Kaguragi yang sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Ia meminta orang tersebut untuk membantu masalah internal yang terjadi di Divisi 3, meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah. Setelah itu Izumo meminta maaf karena tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Kaguragi tak mempermasalahkan itu karena ia sendiri tak menyadari Izumo. Kemudian Kaguragi memberitahu bahwa dirinya tadi sedang meminta tolong kepada mantan pemimpin pasukan bela diri Jepang.
ia meminta untuk meringankan hukuman terhadap Hibino Kafka. Izumo tak menyangka ia akan menggunakan koneksinya untuk masalah ini. Kaguragi sudah berkata bahwa ia tak ingin kehilangan siapapun, karena Hibino Kafka adalah rekan mereka. Shin berpindah ke tempat Kafka, ia mengingat perkataan Mina, jika ia berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah manusia mungkin tidak akan dihukum mati. Setelah itu datang Direktur Shinomiya yang membuat Kafka terkejut. Direktur Shinomiya meminta agar belenggunya dilepaskan. Jika benar dia berada di level Daikaiju maka belenggu itu bukan apa-apa. Kafka berpikir bahwa Direktur Shinomiya bisa mendengarkan penjelasan darinya, namun tiba-tiba Direktur Shinomiya menembaknya. Dengan sangat cepat tiba-tiba Direktur Shinomiya menyerang Kafka untuk mengambil sempel darahnya. Ia berkata tidak ada manusia yang bisa menahan peluru. Kafka berusaha untuk meyakinkannya bahwa dirinya manusia bukanlah kaiju. Setelah mendengar itu Direktur Shinomiya memberi aba-aba untuk membuka kunci senjata V1002. Kafka berusaha untuk tidak merubah dirinya sepenuhnya, untuk membuktikan bahwa dirinya manusia, namun tiba-tiba serangan dari Direktur Shinomiya mampu untuk melukai Kafka. Tidak berhenti di situ, serangan berikutnya bisa membuat Kafka terdesak dan hampir membuatnya berubah sepenuhnya. Serangan kembali dilanjutkan dan kejar-kejaran pun terjadi. Kekuatan dari Direktur Shinomiya sudah berada di atas level manusia. Yang hanya bisa dilakukan oleh Kafka hanya menunggu dia mencapai limit pemakaian. Meskipun begitu Kafka dibuat terdesak melawannya, ia sudah merasa bahwa dirinya sedang melawan Daikaiju bukan manusia. Wakil Direktur Itami Keiji menjelaskan kaiju dengan kode kaiju nomor 2 hampir menghancurkan seluruh kota Sapori pada tahun 1972. Dia adalah Daikaiju yang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa dengan sifat yang arogan. Meskipun sudah sekarat ia tidak mau menyerahkan dirinya. Baju beserta sarung tinju yang terbuat dari kaiju nomor 2, hanya Direktur Shinomiya lah yang mampu menggunakannya. Saat Kafka sudah benar-benar terpojok tiba-tiba kaiju nomor 8 mengambil alih tubuhnya. Kikoru yang melihat itu merasa aneh dengan Kafka. Di alam bawah sadarnya terlihat Kafka yang tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Tiba-tiba datang kaiju nomor 8 yang meminta agar membunuh kaiju itu.